Okay, good afternoon people. Welcome back again to SIG 361 Journey. Afternoon ride. Jadi saatnya gue ngomel lagi sambil naik motor. Oke, baru saja isi Pertamax, nggak full. Yes, gue pakai Pertamax dan gue nolin dulu. Oke. Kenapa gue pakai Pertamax padahal motor juga cuman Frigo? Kompresisinya sebenarnya bisa pakai Pertalite sih. Tapi terakhir gue pakai Pertalite ada titik di mana energinya hilang, jadi gasnya nggak enak banget. So I use Pertamax. Oke, here we go. Oke, kalau yang kemarin gue belum cerita motor gue. Oke, sekarang gue mau cerita gue pakai apa. Jadi aku sekarang pakai Yamaha Frigo S. NIK-nya sebenarnya 2018. Tapi baru ada balik. Tahun pembuatannya 2018. Tapi gue pakainya 2019. Jadi usia motor ini sebenarnya sudah 1,5 tahunan. Dan ketika pertama kali gue pakai, seru. Kenapa? Tiap kali berhenti ada yang nanya, "Mas, itu motor apa?" Bahkan paling banyak yang nanya itu ojol. Karena motor ini Frigo ini pertama kalinya yang punya charger di motor. Kalau nggak salah sih, kalau nggak tahu Nexi ada nggak, tapi waktu itu gue masih inget punya Frigo itu ada colokan chargernya. Dan itu berguna banget loh, karena pernah gue pakai buat touring jauh. Dan kebetulan kehabisan baterai buat GPS, jadi gue pakai charger dari motor. Depan gue ada racking. Lucu. Bukan yang depan rasis. Satu motor di depan lagi. Yang I love two strokes. Oke, jalan. Oke, jalan lagi. Yuk. Kan? Suaranya masih enak tuh, Erking. Balik lagi ke Frigo yang gue punya ini yang Frigo S, tapi yang bukan ABS. Kenapa? Karena ketika gue nyoba yang ABS berhentinya lama. Ya bukan, kalau bagi gue oke lah, ABS itu anti lock, tapi nggak ngeloyor juga kali. Oke, Pro. Selama 1,5 tahun gue pakai, Pro-nya apa? Enak dipakai. Satu, tangki bensinnya itu di bawah kaki. Jadi kalau gue bilang center of gravitation-nya enak di situ.
Karena tangki bensinnya di bawah, lu mau nyelip-nyelip enak. Sama sekali nggak ada goyang, stabil banget. Malah lebih stabil daripada Lexi. Mirip lah, mungkin kayak NMAX kali ya, karena gue pernah pakai NMAX. Yuk, hijau. So, gasnya juga enak, ngisi. Gue pernah full mentok itu hampir 150 kalau nggak salah, hampir. Gue lupa sih. Enggak nyampe 120. Iya, 120, 150. Gue gara-gara 2 tak itu jadi keinget Kawasaki Ninja. Look how easy. Gila, gasnya kan isi kan. Bagasinya gede banget. Gue bisa nyimpen apa aja di dalam. Karena tangki bensin nggak ada di belakang. Nah, kan ranking kan. Oke, here we go. Ya, ke kiri. Sudahlah. Oke, kita gas-gasan lagi. Oke, kalau pada yang tanya, Mas, servis berapaan ya kalau pakai Yamaha ini? Terakhir gue servis itu habis 150.000. Itu buat servis, ganti oli, sama gue minta carbon cleaner. Jadi ini motor injeksinya itu sering berkerak. Jadi kalau bisa kalau tulisannya sih 2 kali servis ya. Gue lebih seneng tiap servis tuh gue kasih carbon cleaner. Sama kalau bisa cek totalnya deh, total injeksinya. Karena kalau agak berkerak biasanya gasnya ini agak seret. Tuh body untuk yang gue rasain sama getaran depan, coy. Gila, gue sampai bingung nih nguranginnya gimana. Gue mikir karena bannya tebel sih. Ini kan bannya sekitar ukuran 12 inci. Tapi enggak juga. Ban udah gue kempesin, gue ganti nitrogen, tetep aja getarannya set dah.
Sama kalau lu yang hobi nyelipin duit recehan, nggak ada dashboard bawah. Oh ya, karena ini versi yang S, jadi dia sudah nggak ada anak kunci. Dia pakainya keyless. Ya, ini keylessnya nggak ada problem. Jadi kadang-kadang dia nggak mau nyambung modulnya antar kunci keyless sama ini, sama yang modul di motor. Jadi kalau misalnya lu beli motor ini, gue saranin jangan dipanjer atau kunci. Kalau bisa waktu misalnya mau berhenti atau apa, kita matiin aja biar nggak boros. Baterainya lumayan boros, baterai untuk keylessnya. Jadi udah gue ganti setahun pemakaian tuh, gue ganti karena udah berapa kali nggak nyambung gitu. Mau nggak mau harus gue ganti. Baterainya murah meriah sih, 15.000. Cuman agak repot juga kalau misalnya tiba-tiba kita di tengah jalan gitu mati. Sama motor ini nggak ada kickstarter, so ya kalau lo pakai ya jaga-jaga aki lah. Wah, ada PCX depan. Kalau dibandingin PCX Lexi, oke, kalau dibandingin PCX mungkin agak ketinggian. Tapi kalau gue bandingin sama Yamaha Lexi, ya sama-sama 125, orang akan berpikir lah, Lexi kan lebih gagah, sih lebih gede dan sebagainya. No, yuk pikir ulang deh. Untuk perkotaan kayak gini, lu pakai Frigo aja udah bagus. Bahkan ketika gue pakai Rolling Thunder ke luar kota, Frigo enak banget kok, nggak ada pegel-pegelnya, nggak ada apa, malah stabil banget ketika buat nikung. Mungkin ntar gue kasih video ini deh, Rolling Thunder ke luar kota. Biasanya jalur yang gue suka itu dari Gunung Kidul menuju Parangtritis, itu jalannya keren. Bisa sih Parangtritis naik, tapi lebih asik Gunung Kidul turun. Karena jalan downhill lo lebih asik daripada jalan uphill. uphill lo pakainya tenaga. Kan lo tanya konsumsi bahan bakar, oke. Ini motor irit, jujur aja. 150 masih dapat dengan speed dan gaya mengemudi gue.
yang buka tutup gasnya itu kadang brutal. Dan lo lihat sendiri loh, speed gue berapa. Ini speed sehari-hari ya, 60, 66, 70 dalam kota. Ini masih dalam kota. Dan jalannya karena sepi jadi gue hajar 73. Ngisi-ngisi bersih banget. Ke 80 masih sangat-sangat ngisi. Jadi biasanya gue 80 gue udah agak ngeri ke city. Konsumsi bahan bakarnya 150 150. Jadi kalau gue ngisi Pertamax itu 25.000 sampai 30.000 itu udah penuh. Karena tangkinya ternyata kecil, 4 liter. Biasanya kalau satu bar itu ternyata masih ada 1 liter. Jadi kalau diisi 30.000, yang hitungan kasarnya itu masih sekitar 3 liter, dia masih meluap. Oke. Kita sampai ring road. Nah, ini jalan agak bebas sahabat kalau ke jalur lambat. Sih, gua nggak perlu banyak tenaga ekstra, dia udah dan gue sangat tertolong karena bannya lebar. X, that is not Evo. Jadi kan aku tertolong oleh bannya lebar. Jadi kalau untuk urusan kestabilan di jalan top, enak banget, enak. Gue nggak ada keluhan selama gue pakai Frigo. Nggak kayak ketika gue pakai Mio M3. Mio M3 itu kaki kena. Tinggi gue 170 cm, berat 65. Dan dengkul gue kalau pakai M3 itu nyangkut di apa namanya, front fender. Oh, front fender sih, bukan. Apa itu namanya? Pokoknya itulah yang di depan itu. Jadi kalau mau pakai M3 gue terpaksa buka standar samping. Standar apa? Pijakan kaki samping yang belakang. Tanda samping agak gue buka dikit, biar kaki gue agak nyantai. Kalau ini jauh banget. Lebih nyaman, gue bisa agak lonjot dikit, atau gue bisa seperti, dan biasanya gue agak sporty sih. Dan kalau lu bilang Vario 125 lebih bagus bang, gue agak males sama Vario 125. Karena kebetulan gue pernah punya dulu yang Vario 125 lama sebelum ini. Berasa keberatan bodi aja. Mending langsung Vario 150. Vario 150 tenaganya ngisi. Oke, another red light. Wow, jalannya bergelombang. Gila. Ya, dan kalau lo di Jogja
Masih tertib sih. Di belakang. Dasar goblok. Kecuali belok kiri banyak yang nggak tertib. Atau tadi belok kanan orang goblok dari Vespa. Oke, ini sudah maghrib. Moga-moga masih bisa ke retake. Apalagi ya yang gue mau omongin dari Yamaha Frigo S. Iya, cat yang made, yang Dove itu gampang kali beset. Jadi ini motor sebenarnya besetnya tuh di parkiran, gara-gara kan bodinya gede, lebih gede daripada Vario 125, tapi lebih kecil daripada Yamaha Lexi atau Yamaha NMAX. Nah, susahnya motor ini kalau dimasukkan ke barisan NMAX sama Lexi atau barisan Maxi Yamaha yang lain, nggak bisa, karena dia segmen sendiri. Itulah gue bingungnya, Frigo ini masuk segmen apa. Dan populasinya di sini ya lumayan sih, sekarang udah lumayan, udah banyak yang pakai Frigo. Zaman gue dulu 4 bulan pertama beli, 5 bulan sampai 6 bulan agak ada satupun yang pakai Frigo. Ngeri. Makanya ketika gue pakai sempet ini motor gagal produksi apa ya, padahal enak loh. Atau kalian mikirnya gimana soal motor ini, tapi bagi gue ini motor lebih enak daripada ketika gue pakai NMAX. Gue punya NMAX dulu, dan sekarang gue punya. Terus daripada Aerox 150 atau Aerox 155, gue lebih senang pakai ini. Cuman untuk orang yang bertingginya di bawah 160 mungkin agak kesusahan, karena ini tinggi banget. Motornya tinggi banget. Jarak dari tanah ke deck itu lumayan bikin ngos-ngosan orang. Tapi masih bisa diakali. Ganti lowering kit belakang, atau kalau enggak kalian duduknya agak maju ke depan, kecuali yang tingginya agak abnormal. Kalau tinggi 170, 180 masih enak lah. Gue masih bisa napak normal. Ya, gue mau muter, dan ini CRV geblek nih. Wah, itu yang gue rindu dari NMAX itu adalah pijakan kaki. Seselonjor. Tapi kalau untuk kota-kota gue milih ini deh, Frigo. Dan memang kebutuhan gue kebanyakan di tengah kota. Gue pakai NMAX tengah kota. Satu, malas cari parkir. Kalau ini masih oke ya, walaupun akhirnya pulang beset-beset sana, beset sini, kena plat nomor orang Indonesia. Sumpah deh, polisi itu kalau bikin plat nomor kenapa tajam-tajam sih? Belum digeser-geser sama tukang parkir. Susahnya memang. Tapi so far gue masih nyaman-nyaman aja pakai. Sudah 13.486 km. This is my daily motorcycle, daily scooter. Gue kemana-mana pakai ini, dan gue suka banget motor ini. Mungkin kalau nanti gue pindah keluar kota, kalau nggak gue bawa ya gue
gue beli lagi satu Frigo. Walaupun sebenarnya kalau di rumah gue yang asli gue ada NMAX sama Aerox 155. Oke, gue nyampe rumah. See you again in SIG 361 journey yang lain. See you, bye bye.